Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kuliah kita dari minggu kemarin, di mana pada minggu kemarin kita telah belajar percobaan faktorial dalam rancangan acak lengkap. Dan sekarang kita lanjutkan percobaan faktorial dalam rancangan acak kelompok yang disingkat dengan RAK juga. Model matematik rancangan faktorial A kali B dalam model RAK hampir sama dengan rancangan acak lengkap. Akan tetapi bedanya di sini ada penambahan simbolnya KK. KK ini kelompok, menunjukkan kelompok. Ini untuk taraf faktor A, faktor B, interaksi. Ini sama dengan model rancangan acak lengkap, bedanya hanya di KK ini aja. Ini keterangan ini sudah jelas, sudah sering kita lakukan, Anda bisa baca sendiri. Alfa menunjukkan pengaruh faktor A ke I, beta menunjukkan pengaruh faktor B ke J, alfa beta interaksi, error itu menunjukkan banyak taraf faktor A, J menunjukkan banyak taraf faktor B. Oke. Bagan percobaan faktorial. Bagan percobaan faktorial 4 kali 3 kali 3 dalam model RAK. Artinya di sini 4 perlakuan A, taraf A, 3 taraf B, dan 3 kali ulangan atau 3 kelompok. Katakanlah taraf faktor A itu A1, A2, A3, dan 4. Taraf faktor B itu adalah B1, B2, dan B3. Dan ulangannya kelompoknya ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, karena kelompoknya ada 3, maka kita buat 3 kelompok. Kita sediakan ke sini taraf faktor A ada 4, faktor B ada 3, berarti 12. Maka kelompok A itu harus kita sediakan 12 unit. 12 unit percobaan, 12 unit lahan atau kotak percobaan kalau dia petak pertanian, atau 12 kandang untuk kelompok 1. Begitu juga untuk kelompok 2, kita sediakan lagi 12. Ketiga, kita sediakan lagi 12 kotak atau 12 lahan. Nah, kalau rancangan acak lengkap itu kalau ini 12 ke 36 ini diacak secara sempurna. Kalau tidak ada kelompok-kelompok. Nah, jadi kalau rancangan acak lengkap 36 unit ini diacak. Tetapi kalau rancangan acak kelompok, kombinasi taraf faktor A dan faktor B ini yang kita kombinasikan 4 kali 3 ada 12. Kalau kita buat ini dia A1, B1, A1, B2, yang terakhir nanti akan ada A4, B3. Yang 12 inilah yang kita acak ke dalam masing-masing ini. Kelompok 1 pada kelompok 2 pada kelompok 3. Jadi pengacakannya itu terjadi di dalam kelompok. Kalau pengacakan itu secara keseluruhan. Nah, itu bedanya. Oke. Tabel penyajian data bisa dijadikan seperti ini. J11, J12, J13. Ini J1 pertama itu menunjukkan taraf faktor A. Satu pertama, satu kedua ini menunjukkan taraf faktor B. Dan yang terakhir itu menunjukkan kelompok pertama. Nah, kalau yang di sini jumlah titik, berarti ini perlakuan A1, B1 dijumlahkan. Nah, ini dia masing-masingnya. Kalau sini artinya B yang dijumlahkan. Kan taraf faktor B, B3 dijumlahkan. Nah, kemudian dari tabel yang ini, kita buat tabel bantu, perhatikan nilai yang ini, itu kita pindahkan ke sini. J11 titik, J12 titik, J13 titik. Jadi di sini tabel bantu kita kombinasikan antara faktor A dan faktor B. Ini kalau untuk penyelesaiannya nanti. Di jumlah dari A1, B1 yang di samping tadi, yang nomor 2 di bawahnya, yang ini di bawahnya lagi nomor 3. Nanti ini kita jumlahkan, dan ini kita cari rata-rata masing-masingnya. Ini tabel bantu, nanti akan kita gunakan dalam melakukan analisis. Oke. Kemudian langkah-langkah analisa data, faktor koreksi. Faktor koreksi Y titik. Nah, ini udah biasa, ini dari semuanya yang kita ambil.
Oke, kita lihat ke sini. J titik-titik, berarti ini dia nih. Untuk faktor koreksi. Oke. Kemudian pembaginya ABK menentukan jumlah kuadrat kelompok. Perhatikan J kuadrat titik-titik 1. Jadi yang kita ambil itu adalah kelompok. Ini dia. J titik-titik 1. Yang ini yang kita ambil. 1, 2, 3. Itu jumlah untuk kuadrat kelompok. Kalau jika A, ini yang diambil. Ini A1, A2, A3, A4. Kalau untuk B, untuk B tadilah yang kita gunakan tabel bantu ini. Jadi A itu bisa juga ini kita ambil A1, A2, A3, A4. B itu baru ini dia. Tabel bantu ini yang lebih mudah kita melihatnya. Ini untuk B1, B2, B3. Oke, kita lihat rumusnya. Menentukan faktor koreksi. Titik menentukan kuadrat kelompok. Kelompoknya yang kita ambil menentukan jumlah kuadrat faktor A. Yang A-nya jumlah A yang terjumlahkan untuk A1, A2, A3, A4. Untuk B juga sama. B-nya yang ambil, yang J-nya yang ambil. Untuk interaksi. Yang interaksi itu yang kita ambil adalah, bisa terangkan sedikit. Interaksi A1B1, ini dia. Ini yang diambil. Ini yang dikodatkan, ini dikodatkan, ini dikodatkan. Ini dikodatkan semuanya. Berapa buah ini jadinya? 3 kali 4, 12. Itu yang digunakan untuk menentukan interaksi faktor A dengan faktor B. Kemudian menentukan jumlah kuadrat total. Kalau total semua elemen yang ada, semua elemen unit percobaan yang ada, kita cari, dikodatkan, dijumlahkan, dikurang dengan FK. Kemudian baru menentukan jumlah kuadrat sisa. Jumlah kuadrat sisa biasa, tapi masih ditambah dengan KK. Dikurangi JKT, dikurang JKK, dikurang JKA, dikurang JKB, JKB, dikurang JKAB. Setelah itu baru bisa kita buat tabel ANAFA. Tabel ANAFA-nya di sini K kurang 1 kelompok, banyak kelompok kurang 1, taraf faktor A kurang 1, taraf faktor B kurang 1. Untuk di sininya adalah A, B kurang 1 dikali dengan K kurang 1. Ini rumusnya. Ini udah biasa. Ini kemudian kalau JK yang kita rumuskan tadi, yang kita cari dengan rumus, kalau KT, masing-masing JK ini dibagi dengan masing-masing DB. Dapat ini semua. Kemudian F hitung, selalu dibandingkan ke kuadrat tengah sisa yang ini. Ini bandingkan ke sini, TA bandingkan ke sini, B bandingkan ke sini, AB bandingkan ke sini. Pembandingnya kuadrat tengah sisa. F tabel kita lihat di dalam tabel. Kesimpulan sama aja, salah lebih besar, F hitung lebih besar daripada F tabel dapat pengaruh perlakuan terhadap variabel respon yang diamati. Misalkan di sini dia F hitungnya lebih besar, berarti ada pengaruh, menunjukkan ada pengaruh kelompok. Kalau di sini misalnya F hitung untuk faktor A lebih besar daripada F tabel, menunjukkan ada pengaruh perlakuan taraf faktor A. Begini untuk faktor B, dan ini untuk menunjukkan ada tidaknya interaksi. Oke. Contoh soal 7. Di sini kita coba lihat, seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengapuran, ini dua, terhadap persediaan fosfor. Menurut metode ekstraksi berai 2 di tanah masam pezolit merah kuning bekas padang alang-alang ditanami kedelai. Taraf faktor pupuk kandang terdiri dari 3 taraf, yaitu 5 ton per hektar pupuk kandang, 10 ton A1, A2, 15 ton pupuk kandang, A3 sebagai A3. Sedangkan taraf faktor pengampuran
terdiri dari 4 taraf. Itu taraf Kapruk. B0 0,5, B1 dan B3. Penelitian ini dilakukan dengan ulangan sebanyak 3 kali, dilakukan pada daerah yang berbeda-beda sebagai kelompok. Sini jelas. Karena daerah tempat penelitian yang berbeda, mungkin tingkat kesuburan berbeda, kondisi iklimnya berbeda, maka mau tak mau tak bisa kita lakukan rancangan acak lengkap. Tapi di sini adalah rancangan acak kelompok. Karena daerah yang berbeda pasti mempunyai iklim yang berbeda, tingkat kesuburan tanah yang berbeda-beda. Makanya penelitian ini, jika hasil penelitian itu adalah ini, katakanlah hasil penelitian dari hasil tadi itu adalah ini. Kita ingin menganalisa data ini. Nah, makanya tabel yang kita lengkapi menjadi tabel yang ini. Ini jadinya, saya cari jumlah rata-ratanya semua, ke bawahnya dijumlahkan pula. Jumlah yang ini berasal dari 1, 16 ini tambah dengan ini dapatnya, total. Jumlah, oke. Kemudian kita buat juga tabel bantu. Ini untuk tabel bantu seperti yang tadi kita buatkan anunya, berarti kalau kita lihat, yang ini yang kita ambil, nilainya 39, tapi kita buat ke samping 3940 4,03. Ini dia. Tunggu. Bukan yang 3, tapi yang ini. 11,7, 12,0 ini rataan. 12,1, 11,4. Kita buat ke samping. Nah, ini dia. Ini yang kita buat ke samping. Jumlahnya tadi. Untuk A2 dan ini untuk A3. Inilah merupakan tabel bantu kita cari jumlahnya. Inilah rata-rata untuk pelakuan A1, untuk A2, A3. Ini rata-rata untuk pelakuan B, B1, B2, B3, dan B4. Nah, kemudian kita coba menentukan faktor koreksi. Berarti total kesemuanya. Total kesemuanya itu adalah 164. Lihat tabelnya. Kemudian kita cari kodrat kelompok. Nah, kalau kodrat kelompok kita ambil yang di bawah. 53, sekian. J11 ini 53,4, 56,7, 53,9. Kemudian kalau untuk menentukan jumlah kodrat faktor A, bagus tabel bantu tadi yang kita ambil. 47, nilai-nilainya adalah 47,5, 59,1, 57,4. Kurang dengan FK. Nah, kemudian JKB pada tabel bantu juga yang bagus kita ambil, yang jelas 36, rumusnya itu nilainya itu 36,8, 39,6, 44,8, 42,8. Dapatnya itu. Kemudian JK menentukan jumlah kodrat interaksi. Nah, interaksi bagus dilihat pada tabel pertama. A1, B1. Dimana jika inter 11, ya jumlah yang pertama, tabel yang pertama 11,7, 12,0, semua yang ke bawah. Itu JK AB. Kemudian baru kita cari JK total. JK total seluruh unit percobaan kita kodratkan. Kemudian menentukan JK sisa. Kalau JK sisanya mengurang-urangkan aja dari apa yang telah kita dapatkan. JKT dikurang JKK, dikurang JKA, dikurang JKB, dikurang JKAB. Ini dapatnya segini. Dapat ini semua baru bisa kita buatkan tabel ANAFA. Tabel ANAFA-nya pelakuan kita 3, kelompok ulangannya 3 kurang 1, faktor A juga 3 kurang 1, faktor B ada 4 kurang 1, 3. Dan ini 3 kali 3, 9 kali 4, 36 kurang 1, nah ini dia, 35. Nah, ini kita masukkan nilai yang kita cari tadi. Kalau ini kita bagi dengan masing-masing lebih,
Dan kalau yang ini kita bandingkan, ini bandingkan dengan ini, kecil dia 0,89, 3,27 dibandingkan dengan 0,297 dapat 10, ini bandingkan ke sini juga 44, ini bandingkan ke sini juga dapat ini. F tabel dilihat pada F tabel, tetap dengan berpedoman kepada DB Galat. DB-nya, DB misalkan untuk kelompok itu kita ambil 2 dengan 22, 2 di atas ke sampingnya 22, dapatnya ini untuk 0,5 dan 0,01. Untuk faktor A karena DB-nya sama, ini nilainya sama ini. Untuk faktor B, 3 dengan 12, 3 dengan 22. Kita lihat 3 samping, 22 ke samping, nilainya ini. Untuk 0,05 dan 0,01. Untuk interaksi 6 dengan 22. Nah, dapatnya ini. Setelah ini dapat kita lihat 0,89 kecil dari ini, berarti non signifikan. NS, kita kasih NS. Artinya pengaruh kelompok itu ada tapi kecil, dapat diabaikan. Artinya pengaruh kelompok yang kita lakukan itu ada tapi kecil, non signifikan. Kemudian faktor A. Faktor A di sini kita bandingkan dengan ini bintang 1 ditambah dengan dibandingkan ke sini bintang 2. Artinya taraf faktor A itu berpengaruh sangat nyata. Begitu juga dengan faktor B kita bandingkan ke sini bintang 1 dengan ini dia kecil, berarti bintangnya hanya 1, berpengaruh nyata. Jadi pengaruh faktor B itu nyata. Sedangkan interaksinya kecil, non signifikan, berarti tidak ada interaksi antara faktor A dan faktor B, antara faktor A dan faktor B. Nah, itu kesimpulannya. Mengatur lokal kontrol menurut kelompok tidak berpengaruh terhadap peningkatan P. Pupuk kandang berpengaruh sangat nyata terhadap unsur P dalam tanah. Nah, itu kesimpulan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap persediaan unsur P dalam tanah. Ini kesimpulannya yang kita katakan tadi. Kemudian karena di sini faktor A berpengaruh sangat nyata dan faktor B berpengaruh nyata, maka di sini harus ada uji lanjut. Kedua-duanya harus ada uji lanjut. Cara uji lanjutnya kita lakukan satu-satu. Jadi uji lanjut itu uji lanjut DMRT untuk taraf faktor A. DMRT ya, berarti ini yang kita gunakan variansinya rata-rata umumnya. Nah, ini kata galat, kita ambil dari kata galatnya. Dari ANAFA tadi. Kalau untuk faktor A, pembaginya B dan K. 4 dan 3 dapatnya ini. Kemudian kita cari tabel yang ini. Karena A itu hanya 3, berarti diambil 2 dan 3. Ini dalam tabel. Diterangkan pada uji lanjut. Kalau yang ini perkalian, ini kali dengan ini dia. Ini kali dengan ini dia. Begitu juga ini. Diambil dalam tabel, hasilnya ini. Kemudian urut letak perlakuan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kita lihat tadi untuk perlakuan A dan 4 rata-ratanya tadi pada tabel bantunya. 4 segini, kita urut dari yang besar sampai yang kecil. Nah, langkah berikutnya ini dapat, kita buat tabel lagi, tabel yang ini. A2 dikurang dengan A3, A2 dikurang dengan A1, dilawankan, PS-nya selawan, A3 dilawankan dengan A1. Selisih rataannya, kurangkan rataannya. Nah, kemudian ini nilai SSR-nya langsung hanya 2, 0,46, 0,42, 0,46, 0,48. Nah, ini untuk A2. Kalau A3-nya nanti yang ini aja ambil, tinggal 1, ini hilang, tinggal 1. Begitu juga untuk 0,01. Kemudian kita bandingkan dengan ini kecil non signifikan, ini dengan ini bintang 2, besar dari ini bintang 2, ini besar dari ini bintang 2. Kalau ini dapat bintang 2 baru kita buatkan superscript-nya, membuat superscript. Karena dia bintang 2 ini susunnya kita susun dari A2, A3, A1. Dari yang besar ke yang kecil. Nah, di sini terlihat bahwasanya A2, A3 segaris, non signifikan, nah, berarti segaris saja dia. Nah, kalau ini gampang sekali karena sedikit, berarti di sini simbolnya A dan di ujungnya ini adalah B. B besar karena bintang 2.
Jadi kalau kita totalkan ya tetap aja A dan B. Nah, inilah superscript yang akan kita gunakan untuk masing-masing taraf faktor A ini. A1B, A2A, A3A. Nah, kita kembalikan ke dalam tabelnya A1B, A2A, A3A. Nah, itu keterangan huruf kapital yang berbeda dalam kolom sama menunjukkan berbeda sangat nyata. Karena di sini kan berbeda sangat, huruf kecilnya nggak ada, kapital huruf kecilnya nggak ada. Karena hanya bintang 2. Bintang 2 itu simbolnya harus huruf kapital. Tadi faktor B juga berbeda. Nah, faktor B berbeda, maka kita coba cari juga. Kategorisnya sama. Cuma pembaginya yang beda, A dan K. Untuk faktor B pembaginya A dan K. Nilainya juga nanti akan berbeda. Kemudian kita cari juga, faktor B itu ada 4. Makanya kita ambil sini 2, 3, dan 4. Ini nilai dalam tabel. Saya terangkan kemarin. Ini hasil perkalian dengan ini. Begitu juga ini dalam tabel. Perkaliannya dengan sini. Dapat ini baru kita buat, kita urut rataan perlakuan dari yang besar ke yang kecil. Dari taraf faktor B. Yang besar itu ternyata B3, B kedua nomor 4, B2, dan B1. Setelah tabel ini baru kita buat tabel bantu lagi. Tabel ini B3 dikurang B4, B3 dikurang B2, dilawankan. B3 dengan B1. Yang keduanya B2 dengan B2 dengan B4 dengan B2, B4 dengan B1. Terakhir B2 dengan B1. Ini selisih rata-rata perlakuan B3 dikurang dengan rata-rata perlakuan B4 pada ini. Nah, semuanya begitu. Kemudian ini nilai LSR-nya untuk 0,05 dan 0,01. Perhatikan 0,3 di sini. Di sini nanti yang ini hilang. Yang ketiga ini hilang. Tinggal 2. Yang terakhir nanti ini hilang. Tinggal 1. Ini cara membuat tabel yang ini. Kemudian kita bandingkan ternyata NS. Bintang 1, bintang 2, NS. Baru kita buat superscript. Membuat superscript kita perhatikan dulu yang non-signifikan. Yang signifikan tadi dari kesalahan ini adalah ini non-signifikan. Kemudian yang non-signifikan lagi adalah perlakuan B4, B2, B4, B2. Nah, non-signifikan NS. Yang terakhir non-signifikan itu B2, B1. Ini dia. Pak, saya ulangi. Jadi B1 yang non-signifikan kita ambil dulu B3 dengan B4. Kemudian B4 dengan B2 yang non-signifikan, yang terakhir B2 dengan B1. Nah, kalau ini sudah dapat, ini pas, kalau gini kita kasih A kecil ya, karena satu bintang, maka di sini tidak mungkin A lagi. Di sini karena ujungnya sudah beda, kita kasih B. Di sini tidak mungkin B lagi, karena ujungnya berbeda, kita kasih C. Nah, kemudian yang berbintang 2 itu B3, B1. B3 dan B1. Bintang 2 untuk menunjukkan yang berbeda sangat nyata. Ini kita jumlahkan. A besar, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, B besar, C kecil. Inilah simbol-simbol untuk masing-masing taraf perlakuan B ini. Ini yang kita buat pada tabel ini. Sesuai dengan anunya. Inilah. Artinya di sini kalau kita perhatikan B1, B2 itu sama nih. C-nya kecil. Akan tetapi antara B2 dengan B3 berbeda nyata. Karena di sini simbolnya kecil, huruf kecil berbeda dengan A kecil. Berbeda nyata aja. Yang berbeda sangat nyata itu adalah antara B1 dan B3. Karena B besar, A kecil. Berbeda. Menunjukkan berbeda sangat nyata. Kalau ini dengan ini, A-nya sama. Berarti dia sama ini. Oke. Itu barangkali contoh ya untuk rancangan acak lengkap sampai kepada uji lanjutnya. Sekarang sebagai latihan. Ini latihan Anda yang coba kan.
Seorang mahasiswa Fakultas Pertanian akan melakukan percobaan faktorial A kali B dengan rancangan PRA 4 kali 3 kali 3. Jika di hasil penelitian disajikan sebagai ini hasilnya. Nah, sekarang pertanyaannya, buatlah tabel ANAFA dan apa kesimpulan yang dapat diambil. Oke, selamat mencobakan dan nanti jawabannya diberikan. Kita coba diskusikan bersama. Terima kasih.